Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiah. Saya adalah salah satu peserta Latsar CPNS 2021, khususnya di instansi pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Angkatan 22, Kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas individu saya yang berjudul Identifikasi Potensi Perilaku dan Tindak Pidana Korupsi dalam Lingkup Tugas dan Pekerjaan. Mari kita simak video dan penjelasan saya berikut ini. Semoga bermanfaat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi potensi perilaku dan tindak pidana korupsi dalam kegiatan selaku ASN berdasarkan profesi. Di sini saya sudah mencari 3 kegiatan yang sesuai dengan pekerjaan saya. Yang pertama itu mengisi daftar hadir atau absen. Potensi tindak pidana korupsinya yaitu perbuatan curang. Perilaku korupsinya berbohong. Nilai dasar anti korupsi yang bisa saya ambil itu jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Kalau jujur, itu bisa dalam melakukan absensi, saya akan selalu bersikap jujur sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nilai dari disiplin, dalam melakukan absensi, saya akan berusaha untuk selalu tepat waktu datang ke sekolah dan pulang sekolah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kalau nilai dasar anti korupsi tentang tanggung jawab, dalam melaksanakan absensi saya akan bertanggung jawab atas apa yang telah saya laporkan dengan keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya, itu ada kegiatan memberikan penilaian terhadap siswa. Potensi tindak pidana korupsinya itu gratifikasi. Perilaku korupsinya memberikan nilai yang baik kepada siswa yang disukai guru. Di sini saya dapat mengambil nilai dasar anti korupsinya ada 4, jujur, tanggung jawab, berani, dan adil. Jujur, dalam memberikan penilaian untuk hasil belajar siswa, saya akan berlaku jujur sesuai dengan kemampuan siswa. Tanggung jawab, saya akan bertanggung jawab secara penuh dengan pekerjaan saya dengan memberikan nilai hasil belajar siswa sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. Berani, dalam memberikan penilaian, saya akan berani menolak hadiah dalam bentuk apapun untuk memalsukan nilai siswa. Adil, dalam memberikan penilaian hasil belajar siswa, saya tidak akan melakukan pemalsuan nilai atau membeda-bedakan nilai anak karena suku, agama, ataupun pemberian hadiah. Selanjutnya, kegiatan yang ketiga, penugasan menjadi bendahara BOS. Potensi tindak pidana korupsinya itu kerugian keuangan negara. Kalau perilaku korupsinya bisa memalsukan nota kwitansi. Nilai dasar anti korupsinya saya mengambil ada 3, jujur, tanggung jawab, dan berani. Jujur, dalam menggunakan anggaran dana BOS, saya akan bersikap jujur dan terbuka, sesuai dengan juknis yang ada dan sesuai dengan RKAS. Yang kedua, tanggung jawab. Dalam menggunakan anggaran dana BOS, saya akan bertanggung jawab atas semua pembelanjaan dan pengeluaran dana BOS sesuai dengan juknis dan RKAS. Yang ketiga, berani. Dalam penugasan menjadi bendahara BOS, saya harus berani menolak jika ada rekan guru atau pimpinan mengajak saya untuk menyalahgunakan dana BOS, misalnya dengan memalsukan nota kwitansi. Selanjutnya, rancangan aktualisasi. Nah, di sini masih dalam 3 kegiatan. Yang pertama itu mengisi daftar hadir atau absen. Tahapan kegiatannya membiasakan datang dan pulang tepat pada waktunya. Membiasakan langsung absensi pada saat datang ke sekolah. Melakukan absensi sesuai dengan waktu kehadiran. Hasil kegiatannya terlaksananya absensi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Keterkaitan substansi mata pelatihan dengan nilai-nilai dasar aneka. Yang pertama, dalam melakukan absensi di sekolah, saya akan berusaha dengan penuh rasa jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Itu termasuk akuntabilitas dan anti korupsi.
Yang kedua, saya akan berusaha selalu masuk dan pulang sekolah tepat waktu dan memberikan kabar kepada rekan-rekan guru lainnya apabila ada sesuatu kegiatan yang menimpa saya yang menyebabkan saya terlambat. Itu termasuk nilai anti korupsi dan etika publik. Yang ketiga, memberikan contoh sikap kedisiplinan kepada siswa agar siswa menjadi termotivasi untuk tidak terlambat datang ke sekolah. Nah, itu termasuk nasionalisme dan komitmen mutu. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi. Saya akan ikut serta menjalankan tujuan dari visi dan misi sekolah untuk menciptakan siswa yang berkualitas. Penguatan nilai-nilai organisasi menjadikan siswa dapat mencontoh sikap untuk selalu tepat waktu dalam hadir di setiap kegiatan apapun. Selanjutnya, kegiatan yang kedua memberikan penilaian terhadap siswa. Tahapan kegiatan mengarsipkan setiap nilai yang telah dibuat, menghitung seluruh nilai untuk dijadikan laporan, dan transparan kepada siswa terhadap nilai yang mereka peroleh. Hasil kegiatannya, pemberian nilai terhadap siswa sesuai dengan kemampuan siswa tanpa membeda-bedakan. Keterkaitannya dengan nilai-nilai dasar aneka, yang pertama, dalam pembuatan nilai hasil belajar siswa saya akan mengerjakannya dengan penuh rasa tanggung jawab, adil, jujur, dan berani. Nah, itu termasuk akuntabilitas dan anti korupsi. Yang kedua, dengan memastikan tidak ada penyalahgunaan posisi, saya sebagai seorang pendidik akan melaporkan hasil belajar siswa dengan adanya bukti dan transparan pada daftar nilai. Itu termasuk etika publik dan komitmen mutu. Yang ketiga, saya akan berani menolak hadiah dalam bentuk apapun dengan modus memberikan nilai tambahan kepada siswa yang sesama suku, agama, ataupun siswa yang saya sukai. Nah, itu termasuk nilai anti korupsi dan nasionalisme. Selanjutnya, kontribusi terhadap visi dan misi organisasi. Saya akan ikut serta menjalankan tujuan dari visi dan misi sekolah untuk menciptakan siswa yang berkualitas, penguatan nilai-nilai organisasinya, memotivasi siswa agar berkompetisi dengan jujur tanpa memberikan hadiah untuk mendapatkan nilai yang bagus. Selanjutnya, kegiatan yang ketiga itu penugasan menjadi bendahara BOS. Tahapan kegiatannya, yang pertama selalu mempelajari juknis sesuai tahun anggaran, membelanjakan dana sesuai dengan RKAS, dan selalu terbuka dan transparan dengan rekan guru lainnya dan pimpinan mengenai anggaran yang keluar dan yang masih tersisa. Hasil kegiatannya dalam mengeluarkan anggaran dana BOS selalu sesuai dengan juknis dan RKAS yang sudah dirancang. Keterkaitannya dengan nilai-nilai dasar aneka, yang pertama, dalam menggunakan anggaran dana BOS, saya selalu transparansi maupun dalam pelaporannya. Itu termasuk nilai akuntabilitas. Yang kedua, dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati kita dapat menolak untuk melakukan kecurangan-kecurangan. Itu termasuk nilai nasionalisme. Ketiga, selalu menggunakan anggaran dana BOS tepat sasaran. Nah, itu termasuk komitmen mutu. Selalu bersikap jujur dan berani kalau ada pihak-pihak yang ingin menyalahgunakan dana BOS, misalnya dengan memasukkan nota kwitansi. Nah, itu termasuk anti korupsi. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi dengan melaksanakan tugas sebagai bendahara BOS dengan baik dan benar, maka dapat mendukung pencapaian visi dan misi sekolah. Selanjutnya, penguatan nilai-nilai organisasi. Dalam hal ini terjadi penguatan nilai organisasi berupa integritas. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan dari materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.